Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan melanjutkan diskusi setiap Jumat sore. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah diskusi soal kepemimpinan Siddiq Abu Bakar, kemudian kita juga pernah diskusi soal kepemimpinan Fatonahnya Umar, dan hari ini kita akan coba mendiskusikan bersama dengan Pak Jaim kepemimpinan amanah dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Nabi. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga dalam urutan kepemimpinan Khalifah. Nah, seperti apa kepemimpinan amanah dari Utsman bin Affan? Saya persilakan ke Pak Jaim untuk mengawali diskusi pada sore hari ini. Silakan Pak Jaim. Di kesempatan ini kita akan membahas aspek kepemimpinan amanah dari sahabat yang ketiga, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sebelum kita membedah masuk kepada sosok Utsman bin Affan serta bagaimana model kepemimpinan amanahnya, maka mari kita sama-sama perdalam kembali tentang amanah ini apa. Nah, kalau kita merujuk kepada Sirah Nabawiyah, apa yang dikaitkan langsung dengan Rasulullah SAW, amanah ini terkait sekali pada satu peristiwa ketika beliau, yakni Rasulullah SAW, berusia 35 tahun. Jadi waktu itu beliau belum mendapatkan wahyu, jadi belum menjadi nabi. Nah, pada saat itu sekitar tahun 605 Masehi ya. Di Mekah baru terjadi hujan deras yang kemudian ada banjir bandang sekejap dan kemudian membuat Ka'bah yang ada di sana rusak. Ka'bahnya roboh lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian masyarakat setempat lalu bergotong royong, bekerja sama untuk membangun kembali Ka'bah itu. Batu-batu ditata, kemudian juga diperlukan kayu. Nah, kebetulan di sekitar Jeddah ada satu kapal yang juga baru kandas begitu dari Ethiopia, dan kemudian kayu-kayu itu dipakai juga untuk membangun Ka'bah. Lalu batu-batu ditumpuk ini sampai kemudian pekerjaan tersebut selesai. Dan begitu pekerjaan utama itu selesai, tiba-tiba ada persoalan yang sepele sekali tetapi tidak mudah untuk mengatasinya, yakni meletakkan Hajar Aswad ke pojoknya. Nah, kita tahu Hajar Aswad itu ada di pojokan Ka'bah. Dan kalau melihat posisinya ini kurang lebih berada di pojok ke tenggara dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu berbentuk bangunan persegi 4 dan kemudian masing-masing ada sudutnya, dan salah satu sudut tenggaranya itulah tempat Hajar Aswad atau batu hitam itu. Jadi kalau posisinya dari arah Indonesia kita sholat menghadap Ka'bah itu, kita persis menuju pada pojokan yang ada Hajar Aswadnya tadi. Nah, disitulah yang kemudian Hajar Aswad harus ditempatkan kembali. Masalahnya adalah Hajar Aswad itu begitu sakral, pada masa itu pun sudah dianggap sakral, begitu penting. Sehingga siapa yang harus meletakkan itu, akan yang meletakkannya mendapatkan satu penghormatan yang luar biasa. Karenanya banyak tokoh masyarakat berebut untuk meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Di sanalah terjadi perselisihan dan nyaris jadi perkelahian karena masing-masing merasa bahwa kamilah yang paling berhak. Nah, sampai kemudian disepakati agar tidak jadi perselisihan, agar tidak memanas, agar disepakati agar Hajar Aswad itu penempatannya diserahkanlah kepada siapapun yang nanti datang setelah ini, yang kita tidak tahu siapa yang akan datang itu, dan semua sepakat itu. Dan ketika semua menunggu siapa yang berikutnya akan datang, ternyata yang datang pertama adalah Muhammad.
yang waktu itu belum menjadi seorang rasul. Dan kemudian karena sudah disepakati, maka Muhammadlah yang hak untuk mengangkat Hajar Aswad itu dan meletakkannya dalam Ka'bah. Yang menarik adalah bahwa Muhammad tidak melakukan itu serta-merta, tetapi beliau malah membentangkan serban yang dipakainya lebar-lebar itu, kemudian beliau mengangkat Hajar Aswad itu ke tengah serban, lalu meminta seluruh tokoh masyarakat yang ada di sana untuk bersama-sama mengangkat serban tersebut mendekati pojok tempatnya, dan situlah kemudian Rasulullah mengangkat kembali Hajar Aswad dan menempatkannya pada tempatnya. Dan dari sana semua orang kemudian menjadi terpukau oleh kebijakan Muhammad ini. Lalu Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, jadi seorang yang dapat dipercaya. Dia tidak sekedar menyalahgunakan, tidak sekedar menggunakan haknya, tetapi dia melibatkan masyarakat untuk bersama-sama, dan itulah yang kemudian membuat Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi amanah di sini terkait erat dengan sikap yang dapat dipercaya, sifat seorang yang dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab dengan baik. Dan ini merupakan sifat para nabi, mulai dari tentu saja Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Semua memiliki karakter, memiliki sifat amanah ini. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, dalam Quran cukup banyak atau setidaknya terdapatlah beberapa ayat yang menegaskan tentang apa ini amanah gitu. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 27 disebutkan bahwa Allah sebenarnya sudah hendak memberikan amanah ini ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan semuanya tidak ada yang siap untuk memikul amanah ini. Jadi amanah ini menjadi satu keistimewaan karena manusialah yang siap untuk memikul amanah. Ini menjadi pembeda keutamaan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain, sekalipun itu langit, sekalipun bumi, gunung ternyata tidak sanggup. Kemudian amanah ini juga ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, di mana ciri-ciri dari orang sukses yang disebutkan di awal, qad aflahal mu'minun, akan sukseslah orang-orang yang mukmin gitu. Ciri-cirinya orang mukmin, itu orang yang sukses itu adalah bahwa dia menjaga amanah. Amanah di sini juga memiliki pengertian tanggung jawab. Jadi siapa yang menjaga tanggung jawab, maka dia akan sukses. Kemudian dalam surat Al-Anfal 27 disebutkan bahwa janganlah amanah ini atau tanggung jawab ini dikhianati. Jangan mengkhianati amanah. Ini ditekankan sekali. Nah, di sini amanah berarti juga tanggung jawab, berarti satu kewajiban yang harus dipikul dan harus terus dijunjung tinggi oleh manusia. Dan kemudian di surat An-Nisa 58 disebutkan, sampaikanlah amanah kepada yang berhak. Ini juga ada kewajiban menyampaikan dan ada nuansa titipan gitu. Bahwa titipan ini harus disampaikan kepada yang berhak. Ini makna-makna amanah yang dapat kita pelajari baik dari kehidupan Rasulullah SAW maupun juga apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Jadi amanah ini bisa dipahami sebagai sifat yang dapat dipercaya, yang kebalikannya adalah khianat. Jadi orang yang menjaga amanah adalah orang yang tidak berkhianat. Sebaliknya orang yang khianat adalah orang yang tidak amanah. Amanah ini penekan ke sana. Kemudian amanah ini juga merupakan satu tanggung jawab yang juga berarti satu kewajiban
dan amanah ini juga merupakan titipan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari gitu, seberapa penting amanah ini gitu, membangun sukses kita gitu. Ini yang tadi disebutkan dalam surat Al-Mu'minun bahwa amanah inilah, penjaga amanah inilah orang-orang yang akan sukses. Dan secara operasional gitu, artinya orang-orang amanah ini orang-orang yang pekerjaannya sangat baik, yang dia akan selalu mengerjakan semua tugas, semua kewajiban, semua hal yang memang harus dikerjakan dengan baik. Dan kalau itu diwujudkan, sudah pasti otomatis ini akan menjadi pribadi yang sukses. Nah, kita sendiri sempat mendalami amanah ini sebagai satu karakter kuning. Dan karakter kuning itu kita tahu ini karakter yang disiplin, yang teguh, yang fokus kepada tujuan, yang tahan terhadap tekanan, tahan banting. Dalam istilah lain, inilah karakter yang adversity intelligence-nya atau kecerdasan fisikal dan mentalnya kuat. Dan kalau seorang memiliki kecerdasan fisikal dan kecerdasan mental yang sangat kuat, maka ya hampir pasti akan mudah meraih sukses. Karena itu penting bagi kita untuk terus-menerus menguatkan aspek amanah ini, aspek fisikal mental kita gitu, sehingga menjadi pribadi yang sukses.